Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan, submateri pencemaran lingkungan. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya ingin mengabsen hasil kalian semua dulu. Yang pertama, Muhammad Yusuf Abdullah. Vincentia Laura. Sefa Handayani. Pak. Jessica Indri. Pak. Sylvia Meliani. Jenny Saputri. Agak keras ya. Kuenya Salsabila. Hadir Pak. Sri Fani. Hadir Pak. Susan Triati. Hadir. Yuyun Aryani. Hadir Pak. Nisyana Zata. Hadir. Noviani. Hadir Pak. Agnesia Helena Asian. Baik, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Jika beberapa soal post-test kalian, silakan kalian kerjakan. Satu berdua. Kunci kita. Oke. Baik. Silakan kalian mulai mengerjakan post request pada pagi hari ini untuk materi pelajaran kita awal biologi yang dalam bab terakhir. Silakan kalian buka, kalian kerjakan per individu. Saya ingin lihat kemampuan kalian dalam bagi kamu dasar tentang materi pada pagi hari ini. Silakan. Jadi jangan sampai kayak manual aja. Belajarnya sendiri kan. Jangan foto. Nah. Ya. Nah, ini ada gambar. Silakan kalian lihat. Ada dua gambar. Apa yang kamu lihat di sini? Satunya gambar pertama. Dan yang bagaimana? Bersih sejuk ya. Kalau yang di bawahnya? Banyak asap ya. Bersih. Jadi ini yang kita akan mempelajari kalau nggak berkaitan dengan polusi, artinya apa? Tadi pencemaran lingkungan. Baik, kita akan mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan. Babnya adalah dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan Yang pertama, mampu mendeskripsikan pencemaran lingkungan meliputi
pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis kasus pencemaran lingkungan air atau sungai Mawar, sungai Mawar, kemudian pencemaran tanah, pencemaran udara dan suara dengan penyebab terjadinya dan cara mencegah atau menanggulangi. Jadi pencemaran ini setelah kita mempelajari sampai akhir nanti, harapan kita seluruh siswa kita semuanya, kalian semua bisa mampu untuk menganalisis kasus pencemaran lingkungan air, tanah, udara dan suara dengan penyebab terjadinya, apa yang terjadinya, dan cara mencegah atau menanggulanginya. Ya, kita sama-sama, karena pembelajaran sekarang adalah pembelajaran bagaimana untuk siswa aktif berpikir, ya, untuk siswa aktif berpikir. Ya, silakan kalian untuk membentuk kelompok. Silakan berdiri bentuk kelompok sesuai dengan ini, boleh bentuk 3 kelompok, 4 ya. Ada yang punya 4 ya. Nah, boleh bentuk 4 kelompok. Silakan. Yang sana namanya sana kurang, yang 2 boleh kuenya sama boleh di sini, gabung di sini. Tanah, udara dan suara dengan penyebab terjadinya, apa yang terjadinya, dan cara mencegah atau menanggulanginya. Ya, kita sama-sama, karena pelajaran sekarang
Pola-pola gitu. Kalau dia dimati, tapi kalau begini itu dia ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Abraham Kurma dan di samping saya Budi, Rahman, Tania, Kuena, sama Indri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi gambar pertama. Pada gambar pertama menunjukkan peristiwa pencemaran air yang disebabkan oleh limbah sampah di sungai yang telah menumpuk. Cara penanggulangannya adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan himbauan pada masyarakat untuk tidak mencemari sungai, dan melakukan sosialisasi tentang sampah supaya lebih menjaga ketertiban dalam pengelolaannya pada air. Pada gambar nomor 2 adalah pencemaran lingkungan tanah yang disebabkan oleh sampah organik maupun non-organik yang telah menumpuk. Secara penanggulangannya adalah melakukan daur ulang sampah, tidak membuang sampah ke deterjen, ke tanah atau saluran air, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan sumur tanah oleh air hujan, dan banyak lagi cara untuk menanggulangi pencemaran di tanah ini. Yang ketiga adalah gambar ketiga adalah pencemaran udara karena polusi. Cara menanggulanginya untuk saat ini adalah mengurangi merokok, kurangi membakar sampah, tidak membakar hutan, tanaman, pohon, dan juga mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Baiklah, nomor 2, berilah tanda centang pada lingkungan yang tercemar dan berilah tanda tilang pada lingkungan yang tidak tercemar. Pada gambar 2 menunjukkan kondisi air yang telah tercemar oleh limbah sehingga airnya tampak keruh. Itu merupakan lingkungan yang tercemar. Pada gambar ketiga adalah peletakan pupuk organik pada sebuah tanaman dan itu termasuk dalam lingkungan yang tidak tercemar. Pada yang ketiga adalah pencemaran tanah dengan berseraknya sampah-sampah kale, sampah-sampah organik maupun non-organik sehingga termasuk ke dalam lingkungan yang tercemar. Yang kelima adalah polusi suara, termasuk lingkungan yang tercemar karena polusi suara tersebut desibel yang sangat keras sehingga menyebabkan telinga kita sakit dan tergolongkan dalam pencemaran suara. Kesimpulannya, pencemaran air adalah pencemaran lingkungan air adalah baik dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, kami menarik beberapa kesimpulan. Jadi dalam pencemaran itu dibagi menjadi 4. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran polusi suara. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan air, atau berubahnya tatanan lingkungan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan tanah adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan tanah atau berubahnya tatanan lingkungan tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran lingkungan udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup dan energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan yang atau berubahnya tatanan lingkungan udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Yang keempat adalah pencemaran suara. Pencemaran lingkungan suara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan suara atau berubahnya tatanan lingkungan suara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari kami. Teman-teman sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi pertanyaan bagi ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan kami. Silakan. Saya Sefa Handayani dari kelompok 1 ingin bertanya, pada nomor 2 yang ada gambar kopinya, kenapa bisa dibilang tidak tercemar padahal ada zat asing yang masuk ke dalam air? Terus pada gambar yang ketiga, masuknya pupuk ke dalam tanah, kenapa bisa dibilang tidak tercemar sedangkan pupuk masuk ke dalam tanah? Baik, terima kasih telah menanyakan hal-hal tersebut. Jadi pada gambar kopi, zat-zat kopi yang dimasukkan ke dalam air, mengapa zat tersebut tidak tercemar? Alasannya simpel saja, karena pada kopi itu tidak membahayakan lingkungan air tersebut, sehingga disebut tidak tercemar. Tetapi jika dia tercemar, maka dia disebut lingkungan yang tercemar. Oleh karena kopi tidak mencemarkan lingkungan air, maka kopi digolongkan dalam lingkungan yang tidak tercemar. Dan yang nomor 3, peletakan pupuk pada tanaman, itu disebut lingkungan tidak tercemar dikarenakan pupuk itu membantu dalam pertumbuhan tanaman, sehingga tidak menyebabkan tanaman rusak atau memberikan hal-hal negatif pada tanaman tersebut, sehingga tanaman bisa tumbuh menjadi lebih baik, lebih berkembang dengan cepat, lebih subur dan lain-lain. Dikarenakan potensi kebaikannya itu adalah positif, maka dia disebut lingkungan yang tidak tercemar. Tetapi jika dia mengarah ke hal-hal yang negatif dengan peledakan pupuk tadi, maka dia disebut dengan lingkungan yang tercemar. Dia tidak tercemar karena dia memberikan dampak-dampak positif. Begitu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, izinkan saya untuk menutupnya. Saya ucapkan terima kasih yang telah memperhatikan. Saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi kami ada terdapat beberapa kekurangan, karena posisi kami semua di sini juga sebagai siswa yang sedang belajar. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 yang kami. Jadi, mari kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Apa yang maksud pencemaran lingkungan? Masuknya Masukkannya makhluk hidup dan energi atau Ya. komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pencemaran lingkungan ada berapa? 4. Apa saja yang pertama? Pencemaran air, tanah, udara, dan pencemaran suara. Itu pencemaran yang
bentuk pencemaran yang bisa menyebabkan kualitas lingkungan menjadi turun. Baik. Kemudian mungkin pembahasan kita untuk pada pagi hari ini cukup sekian ya. Ada beberapa yang ingin kami kuatkan di sini. Ke depannya yang perlu kalian cari lagi dari berikutnya perlu kalian kuatkan lagi yaitu tentang beberapa kasus. Ini ada satu kasus di rumah kita Sungai Pawan ya pada tahun 2000 atau tahun 1997 Sungai Pawan ini penuh dengan daerah Kabupaten Ketapang itu penuh dengan tanaman namanya eceng gondok. Tahu kan? Yang berada di badan perairan, badan sungai, sehingga tanaman tadi sempat hampir menutupi separuh daripada badan sungai. Apa dampaknya kira-kira? Apakah itu tidak ada pencemaran? Kan kaji nanti kalian boleh cari-cari di rumah sebagai bahan PR. Pekerjaan rumah kalian nanti minggu depan akan kita bahas lagi bersama-sama, kita diskusikan dan kita lanjut ke materi-materi berikutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.